Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Supardi. Saya dari Dusun Montong Hesung, Desa Girimadia, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Saya di sini sebagai kepala unsur kewilayahan. Selain itu, saya juga termasuk dalam anggota kelompok KN Nagaren yang dipimpin oleh Pak Taufikur Rahman dan Samgriye. Aktivitas saya setiap hari, ya dari pagi saya mencari gula aren di pohon aren. Saya mempunyai pohon aren kurang lebih 100 pohon. Penghasilan saya setiap hari dalam gula aren ini ya kurang lebih kita dapat 15 liter, bisa 20 liter, dan bisa lebih juga, tergantung kondisi pohon arennya. Jadi pohon aren ini bergiliran, dia sekarang ini mungkin 10 pohon, besok lagi bisa 5 pohon, dan begitu seterusnya bergulir. Jadi tidak semua pohon itu kita produksi. Kemudian setelah itu, kalau paginya setelah saya garap air arennya sekitar jam 9 sampai jam 12, aktivitas saya seperti biasa, yaitu kadang-kadang ke kantor desa. Kalau nggak ke kantor seperti hari Sabtu dan hari Ahad, saya mencari kayu untuk proses pembuatan gula aren itu sendiri. Pembuatan gula aren ini cukup lama, dari pagi sampai dari jam 8, tergantung banyaknya, bisa sampai dia jam 1 siang, ataupun kalau dia sedikit bisa sampai jam 10 pagi. Jadi kita di sini kita memproduksi baru 2. Yang pertama gula seperti biasa yang dijual di pasar-pasar itu. Dan yang kedua yang Nagaren ini. Dulu pernah kita ditawarkan untuk gula semut, tapi untuk gula semut ini kita lihat pasarannya ya sering tersendat. Jadi kita untuk saat ini belum bisa dan belum mau untuk produksi gula semut itu. Nah, kemudian dari 2 produksi yang kami buat ini, nanti kita setelah selesai dibikin di sini, kemudian kita jual ke kelompok. Nah, dari kelompok UKM inilah yang memasarkan ke pasar-pasar dan ke
pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Kalau kendalanya untuk saat ini ya ada beberapa sih, terutama dalam musim hujan ya. Nah, dalam musim hujan ini kita kesulitan untuk membuat gula briketnya. Karena apa? Kadang-kadang air hujan banyak yang masuk ke air tuak ini. Jadinya kalau hasilnya kebanyakan air, nanti itu bisa tidak sebagus yang biasanya. Jadi kayak gula guide itu dia hasilnya, jadi itu tidak bagus untuk briketnya. Nah, itu aja kendalanya kalau dari Terus kemudian kendala yang kedua itu pemasarannya, kadang-kadang bisa macet, kadang-kadang juga masalah harga. Kalau penghasilan per harinya tergantung situasi. Kadang-kadang kalau musimnya gula aren ini mahal, ya penghasilan kita satu hari itu bisa mencapai 200.000, 300.000 per harinya. Kalau kondisi aren lagi murah, ya hanya 100 ke bawah sampai 70, tergantung laris gula arennya, tergantung penggunaan masyarakatnya. Kadang-kadang soalnya gula aren ini kan kalau dia banyak yang pakai seperti pada bulan Maulid dan bulan-bulan yang banyak orang pakai, ya mahal dia. Tapi kalau hari-hari biasa ya seperti itu, kadang-kadang satu hari itu sampai 100.000, kadang-kadang kurang 100.000. Dan untuk kalau kehidupan kita sehari-hari ya cukup, kadang-kadang lebih dari cukup untuk kehidupan kita sehari-hari kalau di rumah seperti ini. Jadi itulah kendala-kendala saat itu sebelum kami masuk ke kelompok UKM ini. Tapi alhamdulillah setelah kami masuk di kelompok UKM ini, harga-harganya tetap stabil. Walaupun di pasar harganya turun, tapi di UKM ini harganya tetap normal. Jadi alhamdulillah lagi sekali kami ucapkan, setelah kami masuk kelompok UKM ini, harga yang kami peroleh cukup stabil dan memuaskan. Saya Taufikur Rahman, salah satu penggagas sekaligus pendiri dari kelompok Tani Nagaren. Kelompok tani ini kami dirikan sekitar tahun 2017, berangkat dari kegelisahan kami selaku petani aren yang tidak bisa menikmati hasil karya kami selama menjadi petani aren. Menjadi petani aren sudah menjadi pekerjaan warisan temurun di kami dan keluarga. Dan profesi ini sudah menjadi sumber penghasilan utama bagi kami. Dengan anugerah berupa alam yang sangat luar biasa di bidang pertanian dan perkebunan, wilayah kami termasuk ke dalam kawasan hutan Rinjani Barat. Menjadi penyadap aren atau petani aren yang setiap harinya kami mampu menghasilkan 5.000 liter per hari untuk hasil air niranya dari hasil penyadapan yang dilakukan oleh petani. Dengan olahannya yang bervariasi, dengan varian yang berbeda-beda. Misalnya saja yang lumrah orang ketahui, hasil olahan gula aren itu dalam bentuk gula batok. Ada juga gula semut, atau masyarakat luas lebih mengenal sebagai brown sugar. Dan yang termutakhir yang kami lakukan, varian dari olahan gula aren ini adalah gula briket, dan ke depan kami akan mengembangkan gula cair yang nantinya menyasar pasar-pasar industri yang berkembang. Dengan hasil alam yang begitu melimpah tersebut, ke depan kami terus berupaya
membuat dan menjadikan kelompok tani Nagaren ini menjadi kelompok yang survive menyambut pariwisata di daerah ini yang terus akan berkembang. Sehingga tantangan tersebut menjadi pemicu semangat kami untuk melakukan inovasi dan inovasi di bidang pengolahan hasil hutan yang tergabung di dalam kelompok tani Nagaren ini. Izin dan label sudah menjadi barang tentu yang tidak bisa ditawar lagi. Sehingga dengan izin dan label yang kami miliki ke depan, produk kami ini akan mampu bersaing di retail modern. Perda Lombok Barat tentang aren adalah menjadi payung hukum kami untuk melakukan inovasi. Kelompok dengan anggota hampir 100 orang dengan rata-rata 10 pohon per 1 orang, ini adalah merupakan kelebihan dan keunggulan dari kelompok tani Nagaren ini. Sehingga kelompok tani Nagaren ini kami melihat punya peluang dan sangat terbuka untuk memiliki kualitas dan keunggulan produk di bidangnya tersendiri. Semenjak ada UKM ini, kan awalnya kita dapat hasil gula aren ini gantung dari banyak yang pakai kan. Kadang-kadang kalau bulan-bulan harisnya kita dapat hasil yang banyak, kalau hari biasa ya kita dapat secukupnya saja. Tapi semenjak ada UKM ini, jadi harganya tetap stabil, maupun banyak pengguna ataupun tidak. Tapi hasil dari UKM ini sangat menstabilkan harga. Soalnya harganya tidak pernah turun. Harapan kami ya mudah-mudahan UKM ini tetap lancar dan tidak seperti gula aren pada lainnya yang kadang-kadang laris di awalnya saja, di tengah perjalanan kadang-kadang tersendat. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi harapan kami di sini ya semoga ini dilancar dan mudah-mudahan ini semakin berkembang. Itu harapan kami. Klumit dari kami, kelompok petani aren yang tergabung dalam kelompok tani Nagaren, menceritakan keunggulan sekaligus varian dari produk kelompok kami. Mudah-mudahan kelompok ini akan menjadikan kelompok tani di bidang UMKM yang survive menyambut revolusi industri 4.0. Dengan slogan dan semboyan produk kami Nagaren, manisnya alami dari alam, kita songsong ekonomi masyarakat yang sukses di bidang pengolahan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.